Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berempat sekarang sedang berada di Museum Bahari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berempat ini sedang berada di Museum Basuki Abdullah. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Damar Aryadipati. Saya Dini Astuti. Saya Bintang. Saya Muhammad Kusnul. Dan Sampai jumpa di next video. Bye-bye. ya, saya sekarang sedang berada di ruang peraga dan proses berkarya Basuki Abdullah. Penjelasannya adalah menurut Nataya, Basuki Abdullah tidak pernah melukis di bawah sudut lampu. Dia harus melukis di bawah sinar matahari. Kalau inspirasinya muncul, misalnya malam hari, dia membuat sketsa. Biasanya ia tidur pukul 20 dan bangun pukul 22. Dia bisa duduk berjam-jam hingga pukul 2 pagi. Proses kreatif yang dijalani adalah membuat sketsa dan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dia termasuk pelukis yang tidak serta-merta mengandalkan imajinasi dan fantasi dalam melukis. Selain melukis, kegemaran lainnya adalah bermain musik dan tentu saja menari adalah bagian dari Basuki yang tak bisa dilupakan. Di sini ada contoh-contoh lukisan dari Basuki Abdullah dan alat-alatnya. Sekian termasuk. Sekarang kita berada di ruang pameran lukisan Kepala Negara Gerakan Blok. Itu pemikiran Basuki Abdullah tidak hanya resmi ada di Indonesia semata, tetapi ia sebagai bagian dari negeri yang melimpah sumber daya. Ini ingin memberikan pencitraan bahwa Indonesia adalah bagian dari kekayaan dunia. Dengan peristiwa Gerakan Blok berlangsung, Basuki Abdullah tidak mengatur peristiwa itu direkam. Sejumlah potret wajah pembesar dan tokoh bangsa-bangsa terkumpul menjadi satu bagian dalam lukisan yang berbeda. Oke, di sini ada berbagai macam lukisan walang-walang darah di Gerakan Blok. Saya sekarang lagi berada di ruangan ideologisasi kebangsaan Basuki Abdullah. Arsip yang selama ini ditemukan di sejumlah media sengaja dihadirkan dalam pameran ini. Tujuannya untuk membuktikan bahwa Basuki Abdullah telah memerankan diri sebagian dalam proses ideologisasi kebangsaan. Ia banyak melukis para pahlawan dan terekam sebagai dokumentator para tokoh di masanya. Untuk itulah peran pelukis sebagai ideologi maupun pencatat sejarah tidak bisa dilupakan. Ia perlu dikenang telah memulai gagasan bahwa melalui kerja visual, melukis para tokoh, ideolog, dan wacana kebangsaan terekam kuat sekaligus menghasilkan artefak yang tinggi nilainya. Dan di sini ada majalah-majalah tentang Basuki Abdullah zaman dahulu. Tuh. Di sini ada Bung Karno tak bisa dibohongi hal lukisan, pameran Basuki di muka presiden, Pangeran Diponegara, terus koleksi Bung Karno dipamerkan di tim dan lain-lainnya. Ya guys, sekarang kita berada di ruang keluarga Abdullah. Dan di sini ada tokoh yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo dan sebelahnya adalah Abdullah Suryo Subroto, dan di sini adalah ibu dari Basuki Abdullah dan ini adalah bapak dari Basuki Abdullah. Dan lihat, ini adalah lukisan Telaga Sarangan, dan di sini adalah potret dari Basuki Abdullah, dan ini salah satu lukisan dia melukis Gunung Pangrango yang dilukis oleh Basuki Abdullah.
Di sini ada wayang kulit, wayang-wayang, dan kata Basuki ada utang piutang dalam hidup itu selalu terjadi dengan sendirinya. Saya ternyata diam-diam juga berhutang kepada dunia wayang. Dahulu, untuk menaikkan harkat dan kepopuleran, saya sering menggunakan wayang sebagai alatnya. Dan di sini ada Basuki Abdullah dan tarian wayangnya. Ini bisa dilihat contoh-contohnya. Budaya Jawa bagiannya ibarat air. Setiap saat ia selalu bersentuhan dan meneguhkan persentuhannya diawali saat ia lahir. Di lingkungan inti budaya Jawa, Karaton, Kasunan Solo, Jawa Tengah, ia pun merawat dengan caranya sendiri. Tidak saja melukis, Basuki Abdullah juga belajar menari secara sungguh-sungguh. Dasarnya karena ia hidup dalam lingkungan Karaton Kusuna Surakarta sejak kecil, telah melihat dan berlatih menari. Dan ini di sebelah kita ada contoh-contoh wayang. Di sebelah sini ada wayang Mahabharata dan di sebelah sini ada wayang Ramayana. Ya, saya sekarang sedang berada di ruang koleksi benda pribadi Basuki Abdullah. Ya, kita bisa lihat di sini koleksi blazernya dia dan aksesoris pelengkap penampilan Basuki Abdullah. Ada sepatu, kacamata, topi, dan ikat pinggang. Bisa dilihat ya pakaian jasnya nih di sini ya kan, dan di sini ada suatu buku atau pameran katalog yang diciptakan Basuki Abdullah, dan di sini ada lukisan Ratu Juliana yang dilukis sendiri oleh Basuki Abdullah. Ya, sekian, terima kasih. Oke, di sini ada denah rumahnya yang di sini tampak depan. Ini desa taman-taman, dan di sini ada kamar tidur, biasa digunakan untuk berdoa, buat tidur, beristirahat, buat baca buku, dan di sini juga ada toilet. Ayo ikut saya. Ruang tamu Basuki Abdullah. Di sini banyak lukis-lukisan juga, ada guci di sini. Di sini ada perjalanan hidup Basuki Abdullah. Basuki Abdullah lahir di tahun 1915 pada tanggal 27 Januari di Solo. Terus dia menghabiskan masa kecil di Solo dan dia menamatkan pendidikan di sekolah di HIS Katolik. Pertama kali melukis potret saat usia 10 tahun. Terus di usia 18 tahun pertama kali dia memulai pameran yang dipamerkan di Bandung dengan lukisannya Gatot Kaca dan Antoséno yang sedang memperebutkan Dewi Samganda. Terus pada tahun 1940-an hingga tahun 1990-an dia mulai memamerkan pameran-pamerannya yang indah. Ya, gua berdua bersama Koi sedang berada di ruang koleksi senjata. Aksesoris peninggalan sejarah Basuki Abdullah. Nah, kita bisa lihat di sini persenjataan Ada pistol, senapan, yang dimiliki Basuki Abdullah saat perang ya kan. Dan di sini adalah penangan-penangannya, koleksi memorabilia, piagam penghargaan. Dan di sini ada banyak keris dan dua samurai. ini ada panah dan pedang. Di sini ada banyak samurai, keris dan dua kalung-kalung peninggalan Basuki Abdullah. Ya, sekian perjalanan kita menelusuri Museum Basuki Abdullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.